Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Aditya, NIM 8040170493, kelas 07 PSP, Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi keamanan sistem informasi. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasi sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu, keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, jaringan, komunikasi, dan data. Selanjutnya, pentingnya keamanan sistem informasi. Sering kali sulit untuk membujuk manajemen perusahaan atau pemilik sistem informasi untuk melakukan investasi di bidang keamanan. Di tahun 1997, majalah informasi, Week melakukan survei terhadap 1271 sistem atau network manager di Amerika Serikat. Hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen sangat penting. Mereka lebih mementingkan reducing cost dan improving competitiveness. Meskipun perbaikan sistem informasi setelah dirusak justru dapat menelan biaya yang lebih banyak. Meskipun sering terlihat sebagai besaran yang tidak dapat langsung diukur dengan uang, keamanan sebuah sistem informasi sebetulnya dapat diukur dengan besaran yang dapat diukur dengan uang. Dengan ada ukuran terlihat, mudah-mudahan pihak manajemen dapat mengerti pentingnya investasi di bidang keamanan. Cara menjaga keamanan informasi. Yang pertama, protect with password. Semua akses jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi kuat berisi angka, huruf, dan simbol. Desain safe system. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. 3. Conduct screening and background check. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Vintage. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam fintech adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah aspek layanan keuangan yang disediakan fintech sendiri semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Fintech dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model pengerjaan fintech yang telah populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Yang kedua, microfinancing adalah salah satu layanan perusahaan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Yang ketiga, P2P lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Perusahaan fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, market comparison. Dengan fintech ini, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyediaan jasa keuangan. Yang kelima, digital payment system adalah startup yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar kartu kredit atau token listrik PLN. Itulah hasil presentasi tentang keamanan informasi. Bila ada salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.